Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Untuk pertemuan pertama kita hari ini, saya hanya akan membahas tentang silabus mata kuliah Sistem Sosial Budaya di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai, mungkin saya ingin perkenalan dulu. Berhubung mungkin ada beberapa yang baru ketemu saya, atau mungkin ada yang sudah pernah ketemu saya. Baik, ini biodata singkat saya. Jadi nama saya Ida Purwastuti, biasa dipanggil Bu Ida. Alamatnya di Dinas Sosial Kabupaten Kolaka. Ini nomor HP-nya. Kemudian ini emailnya kalau nanti ada kirim tugas atau mungkin final atau middle test. Jadi untuk sistem mengajar kita nantinya akan selalu online ya, karena berhubung saya tidak berada di Makassar sekarang. Oke, saya S1-nya di STKS, S2-nya juga STKS. Jadi kalau mungkin ada yang mau sharing tentang STKS ataupun tentang KSOS sendiri bisa WA. Oke, untuk 16 pertemuan kita selama 1 semester kita akan membahas beberapa poin-poin terkait tentang sistem budaya sosial di Indonesia. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang silabus, apa saja akan kita bahas di beberapa pertemuan terkait sistem sosial budaya. Kemudian pertemuan kedua kita akan bahas konsep sistem sosial dan sistem budaya. Di situ nantinya kita akan bahas tentang apa itu sistem sosial, kemudian apa itu sistem budaya. Dan di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial. Jadi kita akan bahas tentang masyarakat itu apa, kemudian tipe-tipenya apa saja, prinsip pengelompokannya, kemudian kelompok etniknya. Di pertemuan keempat kita akan bahas tentang aspek-aspek sistem sosial. Nah, nanti kita akan bahas ada 2 aspek di sini, statis sama dinamis. Kemudian pertemuan kelima ada teori sistem sosial, kemudian ada proses interaksi sosial, ada pluralitas masyarakat Indonesia atau keberagaman masyarakat. Nanti di situ kita akan bahas tentang masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat majemuk. Nah, setelah ke pertemuan ke-7 ini kita akan melakukan UTS atau middle test di pertemuan ke-8. Nah, untuk pertemuan ke-9 kita akan bahas struktur sosial masyarakat. Kemudian kita akan bahas tentang konflik sosial terkait dengan teorinya, terus seperti apa itu konflik sosial. Kemudian akan kita bahas di pertemuan ke-11 adalah disintegrasi dan integrasi sosial. Jadi kita akan membahas di dalamnya terkait permasalahan integrasi dan juga potensi konflik dan disintegrasi. Nah, di sini pertemuan 10-11 berkaitan. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang implementasinya sistem sosial budaya di Indonesia, berkaitan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian di 13 kita akan bahas tentang rekonstruksi sosial budaya. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana perubahan-perubahan sosial budaya yang sudah terjadi. Seperti kayak baju adatnya orang Sulawesi sudah agak berubah modern, rumahnya juga, bahasanya juga. Nanti kita akan bahas di situ di pertemuan ke-13. Kemudian di pertemuan 14 sendiri kita akan bahas tentang masalah sosial yang berkaitan tentang sistem sosial, bahkan perubahan sistem sosial yang ada. Kemudian di pertemuan 15 kita akan diskusikan dan cari tahu pemecahan masalah sosial apa saja yang bisa kita lakukan dalam menghadapi konflik ataupun masalah-masalah sosial yang ada. Nah, selanjutnya di pertemuan terakhir kita akan final test. Nah, saya biasanya kalau final test itu saya kasih soal, di middle test itu saya kasih tugas. Nah, untuk formatnya, untuk tugas-tugas sendiri ada di slide selanjutnya. Oh iya, untuk materi-materi ini akan berkembang di perjalanan kita selama kita belajar. Jadi kalau saya dapat buku baru lagi, mungkin saya bisa ganti salah satu materinya biar lebih menarik. Oke,
Ini mata kuliahnya, jumlah SKS-nya ada 2 SKS. Nah, metode pembelajarannya ceramah nanti saya melalui YouTube, tanya jawab bisa lewat WA dan juga diskusi lewat WA. Nah, media belajarnya YouTube dan grup WA. Saya tidak bisa Zoom karena saya kantor, jadi kemungkinan akan lebih banyak di YouTube. Nah, ini evaluasi, jadi penilaian saya akan lebih maksimal di kehadiran 30%, kemudian penugasan 20%, untuk UTS sama final test sama-sama 25%. Jadi, saya harapkan semua rajin masuk, kemudian tugas-tugasnya dikumpul, baik tugas yang tiba-tiba saya harus kasih tugas, atau mungkin ada tugas di UTS kita. Baik, untuk ketentuan pembuatan laporan atau tugas sendiri yang berkaitan tentang tugas individu ataupun dari UTS, di sini maksimalnya saya 10 halaman, nggak usah banyak-banyak. Jadi usahakan jangan kopas, baca intinya apa, kemudian tuangkan di laporan. Kemudian kertasnya 4, size 1,5, front area size 11, marginnya 3344. Ini ada, kalau bisa lebih rapi lagi, ada sampulnya, daftar isi, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Jangan lupa. Oke, ini beberapa sumber bacaan saya, sementara bisa berkembang sepanjang jalan. Oke, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan di grup WA. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan pertama. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silahkan ke WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum.